anak-anak, di video kali ini Ibu akan mencoba mengenalkan kalian tentang nilai mutlak. Nah, kita kenalan bareng-bareng ya. Oke, sebelumnya Bu Alfa mau kasih ilustrasi sedikit nih. Misalkan di sini ada gunung. Di sini ada gunung. Di sana ada. Di sananya, di sininya ada laut. Ini gunung ya, guys. Ini gunung. Terus di sini laut. Jadi ini daratnya laut. Ini laut. Terus di sini ada kapal selam misalkan. Mana sih gambar kapal selam? Ini ya, misalkan ya. Ini. Nah, ini kapal selam. Terus di sini ada burung. Nah, burung toh? Oke, sekarang coba deh. Bu Alfa mau tanya. Ada yang suka naik gunung nggak kalian? Di antara kalian? Gini, pernah dengar istilah MDPL? Pernah nggak MDPL? Atau singkatan dari apa coba? Aku tahu, kok Bu Alfa lupa ya? Oh iya, meter di atas permukaan laut itu. Meter di atas permukaan laut. Kalau ada di atas, apakah ada di bawah? Ya ada. Meter di bawah permukaan laut. MDB PL. Kayaknya sih, kayaknya ada. Enggak, tapi kita lebih sering dengarnya ini ya, MDPL, meter di atas permukaan laut. Nah, jadi kenapa kok bisa ada MDPL? Karena gini, ini kan ada permukaan laut nih. Ini dasar laut, di sini berarti kan di atas laut ya, di atas permukaan laut. Nah, misalkan ini Bu Alfa ada garis bilangan. Ini berarti ini kan permukaan lautnya itu sebagai berarti ini di sini tuh titik nolnya, titik nol pas di permukaan lautnya. Berarti kalau di sini itu dia jaraknya 10 meter. Di sini berapa ya? Di sini 15 meter. Nah, berarti burung ini letaknya di 10 meter di atas permukaan laut. Begitu pula dengan gunung ini. Gunung ini kalau diukur, ternyata gunung ini tuh di sini ya. Di sini tuh letaknya misalkan kok 10 meter tok ya, Cah. Yes, nggak apa-apa. Di sini misalkan 5 meter. Kok 5 meter? 8 meter. 8 meter di atas permukaan laut. Nah, ini juga 15 meter. Kapal selam ini letaknya 15 meter di bawah permukaan laut karena ini sebagai patokan. Nah, kenapa Bu Alfa menggambarkan ilustrasi ini? Karena ini merupakan salah satu contoh konsep nilai mutlak. Nilai mutlak itu pernah nggak di fisika? Pernah dengar nggak nilai mutlak? Itu berkaitan dengan jarak. Jadi pernah ingat ini? Kalau ini kan salah satu kayak bentuk koordinat kartesius toh, Cah? Koordinat kartesius. Kalau misal yang vertikal atau ini bisa Bu Alfa gambarkan sebagai garis bilangan. Ini kan garis bilangannya tegak ya. Misalkan Bu Alfa gambar jadi kayak gini. Di sini ada titik 0. Di sini 1, 2, 3. Di sini min 1, di sini min 2, di sini min 3. Nah, sekarang Bu Alfa tanya, jarak dari 0 ke 1 itu berapa? Jarak 1 kan? 1. Jarak dari 1, ganti warna lah. Jarak dari 1 ke 2 itu, kok 1 ke 2? Sorry. Dari 0 ke 1 itu tetap 1. Bagaimana dengan jarak 0 ke min 1? Walaupun ini arahnya ke kiri atau ke negatif, tetap jarak jaraknya adalah 1. Begitu pula kalau misalkan jarak dari 0 ke min 3, berapa nih? Jarak dari 0 ke min 3, ya 3, ya enggak? Jarak loh. Bu Alfa bilang jarak, bukan
nilainya. Kalau 0 ke min 3 itu nilainya ya negatif 3, tapi jaraknya 3 satuan gitu. Jadi inilah yang kita akan pelajari nanti, konsep berkaitan dengan nilai mutlak. Terus contoh soalnya gimana Bu? Nah gini, jadi gitu ya guys, bisa kita simpulkan bahwa nilai mutlak itu mau ke kanan mau ke kiri pasti nilainya apa nih? Ini 3, ini 1. Jarak dari 0 ke 3 ke kanan ya tetap 3 ya kan? 3 ke kanan 3, ke kiri 3, ke kanan 1, ke kiri 1. Berarti yang namanya nilai mutlak itu pasti bernilai bilangan yang pasti nilainya bernilai positif. Tuh. Nah, oke guys, sekarang kayak ini tadi cuma oret-oretan. Nah, jadi nilai mutlak itu bilangan yang pasti bernilai positif. Lalu secara definisi nilai mutlak itu kita simbolkan misalkan di dalamnya itu ada X. Nilai mutlak X itu bisa bernilai X, bisa pula bernilai negatif X. Lah, kenapa? Nilai mutlak X bernilai X jika X-nya lebih besar sama dengan 0. Tapi bernilai negatif X jika X-nya kurang dari 0. Kenapa kok bisa kayak gini Bu? Maksudnya gimana? Jadi gini nih, misalkan ada nilai mutlak 2 itu ya sama dengan 2 karena 2 lebih besar 0, ya enggak? 2 kan lebih besar 0, ikut yang ini. Terus mutlak 0 sama dengan 0 karena 0 itu ya sama dengan 0, ya enggak? Ikut yang atas, jadi tetap positif. Nilainya ya bilangan itu sendiri. Nilai mutlak dari mutlak X yang positif atau yang lebih besar sama dengan 0 ya bilangan itu sendiri. Terus mutlak negatif 2 itu sama dengan negatif 2 atau sama dengan 2, ya enggak? Nih, nilai mutlak X bernilai min X jika X-nya kurang dari 0. Bernilai min X, jadi sini jero mutlak ini dikalikan dengan negatif. Biar hasilnya apa? Biar hasilnya positif gitu. Kan ini mutlak min 2 toh? Min 2 kuwi kurang dari 0 enggak? Karena min 2 itu kurang dari 0, ya enggak? Luwih sithik saka 0, kurang dari 0. Sehingga karena min 2 kurang dari 0, ya kita kalikan min. Jadi min 2 sama dengan 2. Gitu asal usulnya guys ya. Jadi kenapa kok semua dinilai mutlak itu bernilai positif? Karena itu menurut definisi ini. Menurut definisi nilai mutlak itu sendiri. Ini tak kasih kotak. Gitu. Ya. Bisa ya? Bisa dong. Berarti bisa ya kalau misalkan Bu Alfa tanya. Coba yuk. Misalkan mutlak dari min 3 ditambah 1 berarti berapa? Kita hitung dulu yang di dalam mutlak. Berarti min 3 ditambah 1 min 2. Berarti mutlak dari min 2 langsung aja 2 gitu. Kalau mau langsung boleh, nggak usah kayak giniin. Yang penting kalian paham kenapa kok bisa menghasilkan 2 gitu ya. Terus lagi misalkan ada mutlak 0 min 7 per min 14 misalkan. Berarti ini dihitung dulu ya, yang di dalam mutlak 0 dikurangi 7 itu berapa? Berarti mutlak min 7 per min 14. Berarti mutlak dari min 7, 7 per min 14. Nah yang di bawah kan nggak dimutlak, ya udah dibiarkan apa adanya. Berarti 7 dibagi min 14, berarti min 1 per
2 disederhanakan. Itu bisa ya? Bisa dong ya kan? Contoh lagi deh, misalkan mutlak min 3 pangkat 3 ditambah min 4 ditambah min 4 dikali 2 plus berapa ya, plus 3 dikurangi 11 misalkan. Ini ditambah min 4 ya, min 4 nya ini kurung biasa bukan kurung mutlak. Berarti berapa nih? Min 3 dipangkatkan 3, min 3 dipangkatkan 3, jadinya menghasilkan mutlak min 27 ya. Min 3 kali min 3 kali min 3 ditambah, ini berarti min 4 nya tetap min 4, min 4 dikali yang di dalam mutlak kita hitung dulu, ini 11 ya cah. 2 ditambah 3 5 dikurangi 11 min 6, berarti min mutlak dari min 27 ya 27 ditambah min 4 dikali mutlak dari min 6 berarti 27 ditambah min 4 kali 6 min 24, berarti 27 ditambah min 24 sama dengan 3 gitu. Gampang ya? Wah ternyata gampang. Oke, sekarang karena tadi secara konsep kalian semoga sudah paham, karena gampang toh, intinya pasti bernilai positif. Nah sekarang Bu Alfa mau nyinggung sedikit kalau tentang persamaan nilai mutlak. Oke, biar sekalian guys, ini juga easy banget. Nah, persamaan nilai mutlak tadi kalau secara definisi kan mutlak X itu bisa bernilai X, bisa bernilai negatif X jika bernilai X kalau X-nya lebih besar sama dengan 0 dan negatif X kalau X-nya kurang dari 0. Bukan kurang dari sama dengan, tapi kurang dari 0. Nah, begitu pula dengan persamaan nilai mutlak. Misalkan ada persamaan AX plus B. Di dalam mutlak itu ada AX plus B. Ya sama, ini bisa bernilai tetap AX plus B, bisa juga bernilai negatif AX plus B gitu. Bernilai tetap AX plus B, kan ini sini jero mutlak AX plus B. Lah nilainya tetap AX plus B jika AX plus B itu lebih besar sama dengan 0, tapi bernilai min AX plus B kalau nilai AX plus B nya itu kurang dari 0. Contoh Bu, aku mumet nih nggak ada contoh Bu. Oke, kita kasih contoh. Contoh nih ya, contohnya kayak gini nih. Misalkan Bapak mau ganti warna. Contohnya gini. Ya, diingat-ingat nih konsepnya. Pokoknya di dalam mutlak itu bisa bernilai tetap, bisa bernilai min, tergantung yang di dalam mutlak itu sendiri. Iki positif apa ora, ngono lho. Nah, contohnya gini. Misalkan ada mutlak X plus 1 misal sama dengan mutlak X plus 1 sama dengan 2. Nah, mutlak X plus 1 itu sama dengan 2. Berapa X-nya? Ayo, berapa X-nya? Biar kalau ditambahkan 1 terus dimutlak itu nilainya 2. Berapa ya? Oh, X-nya itu bisa bernilai berapa coba? X-nya itu bisa bernilai, biar berapa tambah 1 ben hasilnya loro. Kan berarti 1 ya? X kan bernilai 1 toh, bisa bernilai 1 karena jika kita masukkan berarti 1 ditambah 1 sama dengan mutlak 2 atau sama dengan 2, cocok. Oh benar, ini berarti X sama dengan 1.
X, ada lagi, X juga bisa bernilai berapa coba? Min 3. Ya enggak? Bernilai min 3. Karena kita masukkan berarti min 3 ditambah 1 itu sama dengan mutlak min 2. Nah iki, ning jero mutlak ono negatif, berarti mutlak min 2 itu sama dengan min 2 atau sama dengan 2. Sama. Jadi nilai X yang memenuhi ini, X-nya adalah himpunan penyelesaiannya adalah min 3 dan 1 gitu. Himpunan penyelesaiannya min 3 dan 1. Ini dan ini. Karena X yang memenuhi, kalau X-nya dimasukkan ke sini cocok. X yang min 3 dimasukkan ke sini cocok juga. Jadi HP-nya min 3 dan 1. Loh Bu, apa hubungannya dengan ini Bu? Gini loh, kan tadi ini kan min 3 ya nilainya ya, min 3 ditambah 1. Ketika min 3 ditambah 1 itu menghasilkan min 2, maka kita harus mengalihkannya dengan min, ngono loh. Jadi iki saya ini jero mutlak wis dikali, wis dicoba sik, wis dihitung sik, oh ternyata hasilnya min, maka dikali dengan min gitu. Atau cara lainnya gini nih, biar ada gambaran lain. Cara lain kan itu mutlak X plus 1 sama dengan 2 ya. Mutlak X plus 1 sama dengan 2. Nah, kalau menurut definisi yang kedua ini, kalau dia bernilai mutlak yang di dalamnya ada bersamaan, pasti yang satu positif, satu negatif toh. Berarti ini maka bisa bernilai yang pertama mutlaknya meh diilangi, kuwi kudu di siji positif, siji negatif. Berarti yang pertama adalah X plus 1 sama dengan 2. Terus atau yang kedua adalah negatif X plus 1 sama dengan 2. Nah udah dicari, berarti X sama dengan 2 plus 1 pindah ke sini, min 1. Berarti X sama dengan 1. Atau min X plus 1. Kode ini kan dikali min KB. Berarti dikali min dulu. Min X min 1 sama dengan 2. Berarti min X sama dengan 2, min 1 pindah ke sini jadi plus 1. Min X sama dengan 2 plus 1, 3. Kalau min X sama dengan 3, berarti X sama dengan min 3. Kayak gitu. Gampang mana? Bisa. Kalau ini berarti cara coba-coba ya, kamu coba-coba. Kalau ini cara secara definisi gitu guys. Jadi intinya secara definisi itu ada yang bernilai positif tetap jadi X plus 1, ada yang bernilai negatif jadi kita kalikan dengan min di sini. Karena kita nggak tahu X-nya berapa gitu loh. Paham ya? Paham dong. Paham Bu. Oke, itu aja untuk matematika hari ini. udah Bu Alfa kasih ke kalian, buatkan mini quiz aja biar kalian semakin paham, biar nggak lupa. Jadi untuk hari ini tidak ada tugas, seneng toh, tidak ada tugas, tapi silahkan wajib mengerjakan mini quiz yang udah Ibu persiapkan di link yang nanti Ibu share ya. Itu aja guys untuk pembelajaran hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum. Dadah.